Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh Kudus memberi keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Shalom saudaraku. Tadi kita sudah melihat bagaimana dua orang bapak-bapak yang sedang mencari ikan mengingatkan saya akan bagaimana Tuhan memulihkan Petrus begitu rupa. Seorang yang penakut, seorang yang berusaha melarikan diri dari tuduhan-tuduhan, seorang hamba perempuan. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Dan apa yang selanjutnya terjadi ketika Tuhan Yesus memulihkan Petrus dan ketika Roh Kudus telah tercurah atas hidupnya, Petrus sang penakut diubah begitu rupa sehingga menjadi seorang yang dengan lantang menyuarakan kebenaran. Kisah Para Rasul mengatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kalau Petrus bisa diubahkan oleh Tuhan karena dia mau memberi hidup sungguh-sungguh untuk diubahkan, saya yakin setiap kita ketika kita mau membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus memakai hidup kita, maka apa yang dilakukan oleh Petrus juga bisa kita lakukan. Berani menyuarakan kebenaran, melakukan banyak mujizat, dan bahkan berbicara di hadapan para pembesar mengenai kasih karunia Tuhan. Maukah kita dipakai Tuhan dengan luar biasa? Izinkan Roh Kudus mengubahkan hidupmu dan memakaimu dengan luar biasa. Bapa, ini hidup kami. Kami sadar diri kami kecil. Ada banyak kelemahan-kelemahan di dalam hidup kami. Kami berserah kepada Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami mau menjadi Allah di dalam tangan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menyuarakan kebenaran kepada mereka, baik melalui kehidupan kami maupun dengan kata-kata kami, bahkan dengan kuasa yang Kau berikan kepada kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang telah menjadi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Ampuni kebodohan kami, ampuni ketidakpercayaan kami. Kami mau hidup kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama praktekkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kerjakan dengan taat, dan kita akan melihat Tuhan memakai hidup kita di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati.